Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zero to Point. Untuk tutorial kali ini, saya akan membuatkan tutorial tentang bagaimana cara menampilkan data dari database ke menu yang kita buat kemarin. Nah, untuk pertama kita akan membuat read-nya ya. Kalau CRUD kan create, read, update, delete. Nah, untuk ini kita buatkan yang read-nya terlebih dahulu. Silahkan teman-teman buka web teman-teman yang udah dibuat kemarin menunya. Kemudian silakan buka text editor dan buka folder webnya teman-teman kemarin, web root-nya di htdoc, kemudian web root. Nah, kemudian sebelum kita memulai, sebaiknya kita setting terlebih dahulu debug dari WordPress-nya. Kita hidupkan debugnya. Nah, masuk ke wp-config.php. Nah, ke wp-config.php silahkan cari define wp-debug. Nah, kemudian isikan itu menjadi iset $_get debug. Nah, ini untuk mengetahui nanti apa aja error yang terjadi ketika kita ngoding WordPress. Nah, oke, silahkan teman-teman setting dulu. Kasih iset get debug. Oke, ketika sudah silahkan save. Dan kemudian kita masuk ke WP Content plugin dan cari plugin yang pernah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian kita ke menu. Kemarin kan susunannya menu, terus kemudian function menu. Nah, untuk function menu kemarin kita baru menampilkan judul ya, teman-teman. Kita baru menampilkan judul aja. Nah, untuk menampilkan ini biar nggak cuma judul, maka di sini saya akan membuat exclude keluar, jadi nggak di sini, nggak di teks PHP-nya di sini untuk HTML-nya. Jadi saya akan exclude keluar. Caranya gimana? Nah, caranya seperti ini teman-teman. Saya definisikan dulu. Saya define. Kemudian saya kasih namanya adalah template directory. Kemudian saya koma adalah, silakan teman-teman tulis plugin dirpat namanya, terus ketikkan file. Nah, ketikkan file di sini. Nah, silakan teman-teman ketik di seperti ini. Oke. Dan kemudian kita kasih di sini template. Oke, templates. Kemudian ini folder yang akan kita bikin. Sekarang silakan teman-teman kita save dulu, terus bikin folder templates. Bikin folder templatesnya di custom plugin ya teman-teman. Nah, custom plugin, terus new file, bukan new file, new folder, namanya adalah templates. Oke, untuk templates ini silahkan teman-teman nanti file-file HTML ada di sini semua ya. Oke, sekarang kita masuk ke menu tadi, function menu. Function menu tadi kan ini masih seperti ini. Nah, caranya adalah seperti ini teman-teman. Kita hilangkan dulu ininya. Kemudian kita tulis include. Oke. Include. Terus nama ininya tadi apa? Temdir ya. Temdir. Kemudian kita tulis, kan dia udah mengindeks ke templates, maka kita tinggal menulis nama filenya saja teman-teman. Misalnya saya tampil.php, tampil tabel.php, oke ya. Nah, sekarang kita save ya teman-teman. Kita jangan lupa kita buat tampil.php di templates. Nah, kita buat new file di folder templates, kemudian tampil.php ya teman-teman. Nah, untuk di sini, nah kita coba dulu. Kita masukkan H3. Malah H2 ya. H3 menu CRUD. Nah, kita save dan kita coba. Oke, sama ya teman-teman.
Nah, sekarang kita akan menampilkan sebuah tabel. Di sini saya menggunakan tabel biasa. Oke, kita menggunakan tabel biasa seperti ini ya susunannya, kelas. Kelas table. Oke, kemudian TR, kemudian TH. Saya kasih nomor. Nama, alamat. Kemudian yang terakhir adalah aksi. Kemudian di bawahnya sini ya teman-teman, saya kasih seperti ini. TD. Nah, oke. Ini masih saya kasih kosongan dulu ya. Saya kasih data dummy 1. Oke. Ihsan. Oke. Saya kasih halaman Jambi. Nah, untuk aksi sendiri kita buat seperti ini ya. A. Sama sih seperti PHP native. Kelas. Misalnya kita kasih link aja. Link. Button premiering. Oke. Terus untuk link kita kasih ini dulu. Edit. Oke. Udah ya. Kita tes dulu ya teman-teman. Kita coba, kita save, kita coba. Nah, jadi seperti itu ya. Mana tadi? Border. Oh, kita mau ngasih border ya. Nah, ini misalnya tuh seperti ini teman-teman. Kalau masalah setel sebenarnya itu selera sih. Ini misalnya kita mau nyetel sekalian nih. Kita mau setel bisa di sini. Kalau teman-teman mau nyetel di sini juga bisa. Style berarti table ya. Table. Kita setel ya teman-teman. Coba kita setel biar lebih rapi. Oke. Kita gunakan satu page saja. Black, oke. Kita cukup pakai style seperti ini aja. Untuk stylenya selera teman-teman ya, bisa pakai bootstrap dan lain sebagainya. Untuk bootstrap mungkin tutorial berikutnya. Sorry, ini malah hilang dia. Ini kurang solid. Oke, ternyata kita baru nyetel border luarnya aja nih. Bentar.
Oke, seperti ini ya. Kayaknya untuk ini kita nggak perlu deh ya. Sepakat ya, sepakat dong ya. Oke, teman-teman, udah jadi seperti ini ya. Kemudian bagaimana caranya menampilkan datanya, Mas? Nah, kita harus buat terlebih dahulu database dari sini di database tempat teman-teman. Silakan cari databasenya, apa nama databasenya. Kita buat salah satu table databasenya di sini ya, teman-teman. Nah, untuk itu kita buat teman-teman. Gimana nih? New. Oke. Sorry saya lupa. Oke, kita new. Kemudian kita kasih ID. Untuk tabelnya disesuaikan ya teman, pakai prefix ya, biar nanti enak. TB agensi gitu aja ya. Nah, ini nama, alamat, udah tahu nama sama alamat tadi ya. Nama saya varchar saja 250. Ini teks aja, oke. Kemudian saya geser ke sini. Biasa settingannya masih auto increment biasa. Oke, udah selesai ya. Kemudian save aja teman-teman. Nah, ketika teman-teman udah WP agensi, udah jadi nih. Nah, kita isi data dulu. Kita isi data, insert misalnya nih, yang ini kan nggak usah perlu diisi karena dia akan otomatis bukan. Oke. Nama Iksan, alamat Jambi, nama Rijal, alamat Cilacap, kemudian go. Oke, kita go dulu. Kita insert lagi, misalnya nama Mansur, Kebumen, nama Fikri, Bekasi, go. Nah, kita udah punya beberapa data. Oke, kita lihat, kita punya beberapa data ya, dengan nama yang berbeda dan alamat yang berbeda. Oke, teman-teman, kita masuk ke sini ya sekarang. Oke, udah paham ya sampai sini? Silahkan teman-teman lihat struktur tabel yang kita buat tadi. Oke, sekarang bagaimana caranya, Mas? Oke. Untuk caranya, pertama kita kembali ke menu index. Nah, di sini kita buat sebuah include. Include namanya adalah function sql.php. Nah, ini untuk memudahkan kita sebenarnya nantinya. Oke, kita buat fungsi.sql.php. Apa nggak bisa di sini, Mas? Bisa. Kalau misalnya kita mau nggak repot, bisa di sini juga. Langsung di. Cuman biasanya biar lebih rapi aja, biasanya saya buat fungsi sendiri buat SQL-nya. Nah, kita buat ini di custom plugin sini ya. Kita new file function.php, kemudian silahkan teman-teman ketik seperti ini ya. Oke, silahkan ketik seperti ini. PHP. Nah, untuk fungsinya adalah kita buat pertama adalah saya kasih komen namanya tampilkan data. Oke. Untuk tampilkan ini tampilkan semua data. Oke, ini kita buat function namanya dengan nama tampilkan semua data. Oke ya teman-teman, kita buat sebuah fungsi seperti ini. Nah, kemudian kita
ketikkan global $WPDB. Nah, kemudian di sini kita kasihkan SQL sama dengan, nah silakan teman-teman tulis SQL-nya select bintang from. Nah, silakan teman-teman di sini misalnya karena kita pakai prefix tadi, jadi table name sama dengan $WPDB prefix. Nah, kemudian di sini adalah $nama tabel. Oke. Nah, untuk di sini silakan ketik table name. Kemudian di sini adalah where1. Kemudian silakan kasih spasi ya teman-teman. Kemudian kasih and where. Oke. Sorry. And where. Oke. Nah, kemudian silakan teman-teman query sama dengan, sorry ini kayak gini, $query sama dengan $WPDB get result. Nah, $WPDB pakai S ya, terus $SQL, masukkan SQL-nya di sini. Kemudian return $SQL. Return $query. Nah, ini untuk menampilkan semua data ya teman-teman. Ini udah ada di dokumentasinya, di dokumentasi saya kasih dokumentasi WP Codec, dari WP Codex dokumen WP Codex developer. Nah, ini udah ada. Silakan teman-teman cari di Google dengan ketik WP Codex developer WPDB misalkan, seperti itu ya. Nah, di sini kita kasih parameter, namanya adalah nama table, dan kita kasih parameter satu lagi namanya anywhere dengan sama dengan kondisinya kosong ya. Oke. Untuk menampilkan data, kita udah punya fungsi untuk menampilkan data nih. Nah, tinggal kita implementasikan fungsi ini. Oke, teman-teman, kita copy fungsi ini. Silakan teman-teman masuk ke tampil table. Nah, di sini kemudian kasih kasih enter, maksud saya kasih jarak. Oke, kemudian silakan ketik PHP. Nah, kemudian silakan teman-teman tutup, jangan lupa ya, ketik nomor sama dengan 1 ya. Kemudian for each ini untuk looping ya teman-teman. Definisikan dulu biar teman-teman nggak bingung. Tampil data sama dengan, nah untuk nama table silahkan teman-teman ketik tadi nama tabelnya apa, namanya aja, nggak usah pakai WP ya. Berarti agensi, sorry kita cek tabelnya agensi ya benar, karena anywhere kita nggak perlu yang khusus, kita pengen nampilkan semua, jadi anywhere kita hapus, jadi cuman kayak gini aja. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman mau anywhere-nya berdasarkan nama, alamat, maka wajib diisi anywhere-nya. Jadi kalau misalnya mau berdasarkan alamat, berarti seperti ini. Kasih spasi ya, biar dia ada jarak. Terus alamat, misalnya mana. Kasih alamatnya mana gitu. Misalkan alamat Jambi atau apa gitu. Berhubung kita mau nampilkan semua data tanpa harus ada spesifik, jadi kita nampilkan cukup dengan tampilkan semua data, masukkan nama tabelnya agensi. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat seperti ini. For each $tampil data s $data sama dengan $data. Nah, for each-nya terserah teman-teman, enak yang pakai kayak gini, pakai tanda kurung berawal, atau menggunakan seperti ini juga bisa, terserah teman-teman enak pakai mana, saya tergantung sih. Oke, kemudian jangan lupa di bawah TR sini
kita kasih PHP and for each. Nah, oke, set. Nah, kemudian kita tampilkan, gunanya dolar nomor di sini adalah untuk mengurutkan nomornya ya teman-teman. Jadi untuk increment nomor. PHP echo. Saya kalau teman-teman nggak biasa bisa pakai seperti ini, dolar nomor plus plus. Nah, kemudian untuk nama sendiri teman-teman bisa seperti ini, PHP echo dolar data objek. Dia karena nilainya adalah sebuah objek, data alamat. Nama. Oke, teman-teman, biar tahu kenapa saya menggunakan data objek. Nah, saya tulis dulu semuanya ya, nanti baru saya jelaskan kenapa saya menggunakan ini bukan array, data array. Nah, dolar data alamat. Nah, saya jelaskan ya teman-teman, kenapa saya menggunakan objek. Nah, kita bisa cek seperti ini, echo pre. Nah, kita bisa cek seperti ini, kemudian print. Terserah teman-teman menggunakan print R atau pardam, itu yang enak aja teman-teman, terserah teman-teman menggunakan mana. Nah, kita cek data yang ada di data itu objek atau array. Nah, kita refresh ya teman-teman. Nah, ini dia menggunakan objek bukan array. Kalau array berarti dia akan tulisannya array, cuman dia menggunakan objek, berarti teman-teman harus menggunakan tanda seperti ini, tanda panah ya, seperti yang udah standarnya PHP ya, object oriented programming. Oke teman-teman, maklum saya juga baru belajar, jadi berbagi ilmu yang saya bisa aja teman-teman. Oke, untuk sampai sini kita udah ya teman-teman, udah bisa seperti ini. Oke, saya hapus dulu ininya karena data udah tampil. Oke, menampilkan data dari database selesai ya teman-teman. Sekarang kita udah punya data dengan nama Iksan, Jambi, Rizal Cilacap, Mansur Kebumen, Fikri Bekasi. Nah, untuk tutorial berikutnya yaitu cara edit data. Oke teman-teman, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.